Ya, seperti yang sudah Anda nantikan, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku kekasih, aku berdoa di atas semua yang lain, supaya semoga engkau dalam keadaan berkelimpahan dan sehat-sehat saja, sebagaimana juga jiwamu sehat dan berkelimpahan. Baik, saudara sekalian, kita akan teruskan, dan ada satu faktor yang penting dalam hal hukum tabur tuai ini. Mari kita lihat sekarang sama-sama dalam Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29, Alkitab berkata begini, Markus 4, 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Ia tidak mengetahuinya. Orang itu tidak mengetahuinya. Lalu bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, perhatikan bahwa di dalam kita menabur, itu ada kurun waktu di mana kita menunggu. Lihat, ada musim kita menabur, tapi itu harus tunggu sampai ada musim menuai. Jadi menuai itu ada musimnya. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya kesabaran. Orang yang menabur tapi tidak sabar, dia akan mematikan benih yang dia tabur itu sendiri. Bagaimana bisa? Dengan cara misalnya dia bongkar lagi tanahnya, dia lihat lagi kondisi benihnya. Kalau terus seperti itu, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa menuai apapun. Lihat bahwa dia harus tidur pada malam hari, dan siang dia mesti bangun setelah dia menaburkan benih. Lalu kemudian dia harus menunggu. Benih itu baru akan bertunas, lalu makin tinggi tunasnya. Lalu kemudian mengeluarkan buah, ada tangkainya, bulirnya, butirnya, dan penuhlah isinya. Itu ada prosesnya, sampai waktunya tiba, lalu kemudian ternyata itu semua sudah menjadi masak. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, berarti ada kesabaran di sini. Ada bagian yang kita harus dengan sabar menunggu sampai tuaian itu kita akan nikmati. Nah, sekarang lihat akan beberapa bagian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Anda garis bawah itu. Bukan hanya iman, tapi dikatakan oleh iman dan kesabaran, Alkitab berkata, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, perhatikan, ini masih bicara soal iman, soal Abraham. Kita sadar kita ini diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berarti janji Tuhan itu butuh waktu untuk sampai kepada penggenapannya. Dan itulah saatnya dibutuhkan kesabaran bersama-sama dengan iman kita. Orang yang tidak cukup sabar, tidak akan mungkin dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi iman kita ini harus punya daya tahan untuk menunggu, untuk menanti Tuhan. Karena dikatakan, oleh iman dan kesabaran, kita mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, lihat sekarang dalam Injil Lukas. Lukas pada pasal yang ke-8, ada sesuatu yang menarik di sini yang saya ingin kita melihatnya bersama. Lukas pasal yang ke-8, perhatikan pada ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang
yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan, perhatikan, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi buah itu keluar dalam ketekunan. Kalau Anda ingin menuai, maka buah itu Anda akan terima di dalam ketekunan. Kalau tanpa ketekunan, buah itu tidak akan pernah muncul. Bagian yang paling berat menurut saya adalah bagian menantikan akan tuaian itu. Karena tidak ada orang tahu berapa lama dibutuhkan. Nah, tapi untuk kita bisa tetap setia, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ingat, kita menerima yang Tuhan janjikan oleh iman dan kesabaran. Kita akan berbuah di dalam ketekunan. Di luar ketekunan, tidak akan ada buahnya. Nah, sekarang lihat lagi dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Perhatikan, lihat pada ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, semua kita sedang mungkin menunggu akan tuaian kita. Kita sudah menabur, kita berkata, aku ingin menuai, aku mau terima tuaianku. Nah, itu belum kita lihat dengan mata kita. Mata jasmani kita belum melihat akan apa yang kita harapkan, akan tuaian yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mesti bersikap? Alkitab berkata, kita harus menantikannya dengan tekun. Jangan menanti dengan tidak tekun. Nanti belum waktunya, belum masak sudah kita ambil, dan akan ada akibat sampingan. Contohnya, kalau sebuah mangga itu belum masak, Anda sudah petik, Anda akan mendapatkan buah yang masam. Kalau Anda makan, Anda akan sakit perut. Tuhan tidak mau tuaian kita itu di dalamnya ada masalah. Ingat, Alkitab berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, and he adds no sorrow to it. Dan tidak ditambahinya dengan kemalangan atau kesusahan di dalamnya. Semua tuaian yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna adanya. Dan Tuhan tidak mau satupun di antara kita menikmati buah yang masam, buah yang belum siap dimakan, dan akhirnya menimbulkan masalah buat kesehatan kita. Tuhan mau kita terima janjinya dalam iman atau oleh iman dan kesabaran, kita berbuah dalam ketekunan, dan kita juga menanti yang kita harapkan dengan tekun, kata Roma. Lihat lagi sekarang kembali ke Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat 13 sekalian buat Anda. Ibrani 6, lihat mulai ayat 13, ini bicara tentang Abraham juga. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Nah, 15, perhatikan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Bagaimana Abraham memperoleh yang dijanjikan? Alkitab berkata, Abraham menanti dengan sabar. Nah, saya mau ingatkan saudara bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham yang berhak juga menerima janji Allah. Lihat Galatia pasal 3. Galatia 3, perhatikan mulai ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7, Alkitab berkata dengan jelas, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Ayat 9, perhatikan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kita, Anda dan saya, diberkatinya itu bersama-sama dengan Abraham yang beriman.
Nah, ternyata Abraham, untuk dia mendapatkan janji berkat itu, sudah kita baca bersama, dikatakan dengan jelas oleh Alkitab dalam Ibrani 6 tadi, berkata, Abraham menanti dengan sabar. Jadi sebelum Abraham diberkati, ada masa penantian, itu harus dalam kesabaran. Kita harus sabar, sama seperti Abraham sabar. Karena apa? Karena berkatnya, itu diberikan bersama-sama. Pada saat Abraham menerima, kita juga menerima. Nah, kalau Abraham sabar, kita juga harus sabar. Saya beri contoh misalnya. Misalnya Anda dan saya diberi janji oleh seseorang, bahwa suatu hari kita akan diberikan barang tertentu secara bersama-sama. Itu barang misalnya paket ya, apapun bentuknya, dari negara lain, dikirim pada kita, dan dikirimkan itu bersama-sama. Anda mesti sabar bersama dengan saya menantikan itu, karena itu paketnya datangnya bersamaan. Nah, Alkitab mengatakan Abraham itu menantinya dengan sabar. Ada kurun waktu sebelum dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi kesabaran Abraham harus ada pada kita. Kita harus sabar sebagaimana Abraham sabar. Kalau kita tidak sabar, kita meninggalkan yang kita yakini, nanti kalau Abraham menerima bagiannya, kita tidak menerima bagiannya. Jadi karena kita digabungkan paketnya dengan Abraham, kesabaran Abraham juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan tidak sabar menanti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, lihat lagi sekarang Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Ini ayat saya berdoa akan merupakan ayat yang begitu jelas buat kita. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya mau ulang lagi. Lihat Ibrani 10:36. Dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, mengapa sampai Ibrani berkata, kamu butuh ketekunan? Ayat sebelumnya rupanya memberikan penjelasan buat kita. Ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi rupanya ada orang-orang percaya yang bisa melepaskan apa yang dia percayai. Kenapa? Dia menunggu, tidak datang-datang, akhirnya dia lepaskan kepercayaannya. Nah, ini mengingatkan saya akan cerita orang yang bernama Raja Saul. Samuel sudah berkata, aku akan datang pada hari ini jam sekian. Nah, rupanya apa yang terjadi tidak jelas, Samuel tidak datang pada saat yang dijanjikan. Saul rupanya tidak cukup sabar, sehingga apa yang dia buat, dia melanggar perintah Tuhan, dia melanggar firman Tuhan, dengan dia membakar korban bakarannya sendiri. Begitu dia melakukan itu, Samuelnya datang. Akibatnya, tahta lepas dari tangan atau pemerintahannya. Jadi, ada rupanya orang-orang percaya yang tidak cukup sabar, sehingga dia melepaskan kepercayaannya. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, ketekunan ini membuat kita tidak sampai melepaskan kepercayaan kita atau apa yang kita yakini. Dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya pernah baca sebuah buku menarik sekali, tulisan seorang hamba Tuhan yang pernah diangkat Tuhan ke surga, dan ini beberapa orang punya pengalaman kesaksian yang sama. Rupanya dia melihat di surga, dalam penglihatan itu, dalam pandangan yang dia lihat, dia melihat beberapa tempat, di antaranya sebuah gudang yang isinya begitu banyak organ tubuh manusia dan kebutuhan hidup manusia yang lain di bumi ini. Ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa begitu banyak barang seperti ini di surga? Lalu Tuhan menjelaskan begini, kata dia.
Dia berkata bahwa ketika anak-anakku berdoa, aku mendengar doa mereka dan aku mau mengabulkan doa mereka. Lalu aku siapkan apa yang mereka minta, dan pada waktuku aku mengirimkan barang itu ke bumi melalui malaikatku yang aku utus. Tapi ternyata cukup banyak dari para malaikat itu yang kemudian kembali dan berkata, Tuhan, yang meminta barang ini, apakah itu jantung baru, organ tubuh lain yang baru, yang pernah meminta ini sudah tidak beriman lagi. Mereka tidak cukup sabar untuk menunggu saatku memberikan yang mereka minta. Sehingga akibatnya, apa yang mereka minta, aku simpan di tempat ini, karena memang aku mau memberikannya kepada anak-anakku. Nah, kesaksian ini menarik sekali, saudara. Karena itulah kita mengerti butuh ketekunan. Sebab dibutuhkan ketekunan sampai waktu Tuhan tiba, dan Allah membenarkan kita, dan kita menerima apa yang kita dapatkan atau yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi, mari sabar. Mungkin hari ini di surga ada begitu banyak barang-barang yang engkau pernah minta, tapi ketika akan dikirimkan kepada saudara dan saya, kita sudah tidak percaya lagi. Kepercayaan kita sudah dilepaskan. Kita berkata, Tuhan tidak menjawab aku, dan Tuhan tidak mendengarkan doaku. Belum tentu, karena seringkali Tuhan menantikan saat yang terbaik dari pandangannya. Ingat, tetap Tuhan berdaulat. Kapan waktunya, Tuhan yang menentukan. Ingat, dia menjadikan semua itu indah pada waktunya. Dia punya waktu untuk segala sesuatu, termasuk kapan engkau dan saya menuai. Banyak orang tidak sabar dengan apa yang Tuhan janjikan, sehingga ketika waktunya tiba, Allah akan memberikan itu. Dia tidak menerima apapun sebagaimana yang dia harapkan. Lihat dengan saya Galatia pasal yang ke-6 sekarang. Surat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Ini ayat bicara begitu banyak dan indah sekali. Coba saya bacakan buat Anda. Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Perbuatan baik itu taburan sebetulnya, ya. Karena dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Perhatikan ini. Jadi, berbuat baik pun, ya, bukan hanya uang ini. Berbuat baik itu juga taburan. Karena kelak kita akan menuai. Berarti, berbuat baik itu adalah taburan. Setelah kita berkata, jangan jemu-jemu. Artinya begini, kita bisa jemu, saudara. Karena kenapa tidak menuai? Sebab tuaian itu menunggu waktunya. Ya, ulang lagi, lihat lagi. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya orang Kristen bisa jemu, menabur yang baik, tapi tidak ada tuaiannya. Karena kita menganggap bahwa harusnya segera kita menuai. Tidak. Karena kita berkata, karena apabila sudah datang waktunya, nah berarti tuaian itu ada waktunya. Teruslah menabur. Jangan jemu. Karena nanti akan ada waktunya, di mana kita akan menuai. Ya, ini bicara soal tuaian, saudara. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh pemahaman bahwa tuaian itu ada waktunya. Tidak bisa kita paksakan menurut kemauan kita sendiri. Ingat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kalau waktunya tiba, kalau saatnya tuaian tiba, tidak menurut kemauan kita pasti. Menurut waktunya Allah, kita akan menuai. Dengan catatan, jika kita tidak menjadi lemah. Berarti selama Anda menabur, Anda juga harus siap. Kelak kalau tuaian datang, saudara akan menikmati yang luar biasa dari Tuhan. Nah, sebelum selesai, saya mau sampaikan begini, saudara. Ini terjadi di banyak keluarga, ya. Misalnya begini, ada suami yang menyeleweng. Si istri terus menaburkan yang baik pada suaminya. Apa yang diharapkan? Dia mengharapkan suaminya akan pulang, akan kembali, akan bertobat, dan kembali kepada dirinya. Suami yang nyeleweng ini ditaburi semua yang baik, terus tanpa jemu.
Tapi si istri itu lupa. Dia harus mempersiapkan untuk tetap kuat pada waktu menuai. Nah, ini yang sering kali saya perhatikan, saya lihat di banyak tempat. Ketika suaminya belum bertobat, si istri terus tanpa jemu menaburkan yang baik. Akhirnya tiba waktunya dia menuai. Suaminya kembali ke dia. Dan bertobat kembali ke keluarganya. Tapi dia nggak cukup kuat untuk menikmati akan tuaian itu. Apa yang tidak kuat? Hatinya, mentalnya tidak cukup kuat. Waktu suaminya pulang, tidak diterima dan diperlakukan seperti suami. Tidak dilayani dengan baik. Akibatnya apa? Ketika dia pulang, tuaiannya tidak terlalu maksimal. Mari belajar, saudara sekalian. Jangan jemu berbuat baik. Karena waktunya akan tiba, engkau menuai. Tapi jangan lemah ketika tuaian datang, supaya engkau bisa menikmati tuaian yang sudah sekian lama engkau nantikan. Saya berdoa, ini memberkati Anda sekalian. Tuhan memberkati.